Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dailani Ismail, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Batu Sangkar, akan mempresentasikan silabus pertemuan ketiga metodologi penelitian hukum kuantitatif, yaitu satu menjelaskan ciri-ciri masalah yang baik, dua menjelaskan sumber-sumber masalah, tiga menjelaskan rumusan masalah, dan yang keempat membuat latar belakang masalah yang sudah dirumuskan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu ciri-ciri masalah yang baik. Ciri-ciri masalah yang baik ada tiga. Yang pertama, masalah tersebut layak diteliti, artinya terukur secara empiris melalui pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, masalah tersebut teoritis dan praktis. Teoritis artinya diambil dari teori yang kuat. Praktis artinya bisa memperbaiki praktek dan penyelenggaraan suatu hukum. Sedangkan yang ketiga adalah realistis, yaitu terjangkau dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu sumber masalah. Tentunya setiap penelitian harus diangkat dari sebuah masalah. Masalah adalah adanya penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan. Stoner 1982 telah mengemukakan bahwasanya suatu masalah dapat digali dan dicari apabila: satu, adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Dunia adalah siklus perubahan yang perubahan tersebut tidaklah diharapkan oleh beberapa orang, karena perubahan tersebut menyebabkan mereka beralih atau merubah dari pekerjaan yang sudah biasa kepada pekerjaan yang mengharuskan mereka membiasakan diri berdasarkan kenyataan yang dia hadapi. Sebagai contoh, seorang yang sudah terbiasa menjadi pemimpin di sebuah pemerintahan harus beralih kepada bisnis. Atau contoh yang lain, seorang guru yang sudah terbiasa dengan sistem pengajaran tatap muka di dalam kelas harus berubah dan beralih kepada sistem daring atau dalam jaringan. Kemudian, yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Kadangkala, rencana yang sudah ditetapkan itu hasilnya tidak sesuai dengan tujuan rencana semula. Sebagai contoh, misalnya diadakan sebuah penataran pengawasan yang melekat untuk meminimalisir adanya praktek KKN, namun ternyata harapan tersebut tidaklah sesuai dengan yang diharapkan. Atau contoh lain, pemerintah DKI merencanakan sistem ganjil genap pada kendaraan roda 4 untuk meminimalisir adanya kemacetan. Namun tetap saja ada kemacetan yang belum diminimalisir pada titik-titik daerah di ibu kota. Kemudian yang ketiga, adanya pengaduan. Sebuah organisasi atau institusi yang sebelumnya aman-aman saja sampai datang atau masuk pihak ketiga yang mengadukan sistem layanan atau produk sebuah lembaga atau organisasi, maka ini akan memicu sebuah masalah yang besar. Kenapa? Karena pikiran para pembaca yang melihat di koran atau menonton di televisi, mereka selaku pelanggan akan berhenti mengambil layanan ataupun produk dari lembaga atau organisasi tersebut. Kemudian yang keempat, adanya kompetisi. Adanya persaingan atau kompetisi dapat memicu sebuah permasalahan yang sangat besar. Sebagai contoh, pangkalan ojek itu sebelumnya tidak memiliki masalah sehingga datang persaingan dari ojek online. Maka pangkalan ojek merasa dia memiliki sebuah masalah karena ojek online memberikan jasa yang sama dengan pangkalan ojek, lebih-lebih dia bisa melayani atau memberikan jasa kepada sewa door to door, dari pintu ke pintu. Nah, itulah beberapa sumber masalah. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Sebelumnya, kita harus bisa membedakan apa itu masalah dan apa itu rumusan masalah. Masalah adalah adanya penyimpangan antara teori dengan praktek, antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya terjadi. Nah, sedangkan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang jawabannya itu haruslah dicari atau didapatkan dari pengolahan data yang benar. Oleh karena itu, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ada tiga. Yang pertama,
masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga rumusan masalah asosiatif yang di dalamnya ada 3 aspek pula. Yang pertama hubungan simetris, hubungan kausal komparatif, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Apa itu rumusan masalah deskriptif? Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Sebagai contoh di bidang hukum, seberapa efektifkah pembiayaan mudorobah dan murabbahah pada bank syariah mandiri? Kemudian, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan laba, pembiayaan mudorobah dan murabbahah pada bank syariah mandiri? Kemudian, masuk pada rumusan masalah yang ketiga, yaitu rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel. Hubungan variabel. Nah, rumusan masalah asosiatif dibagi pula menjadi 3. Yang pertama, hubungan simetris, hubungan kausal, hubungan interaktif atau timbal balik. Apakah itu hubungan simetris? Hubungan simetris adalah hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Hubungan kausal komparatif yaitu hubungan sebab akibat. Sedangkan hubungan interaktif atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh, rumusan masalah asosiatif, contohnya adalah adakah pengaruh pembiayaan mudorobah dan murabbahah terhadap laba pada bank syariah mandiri? Nah, itu adalah tentang rumusan masalah deskriptif, kasual komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Sekarang kita lanjut pada poin yang terakhir atau yang keempat pada silabus pertemuan ketiga ini, yaitu latar belakang dari rumusan masalah. Terdapat perbedaan konsep bank konvensional dengan bank syariah. Bank syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan mudorobah atau profit dan loss sharing dan pembiayaan murabbahah. Sistem bagi hasil dan produk pembiayaan mudorobah dan murabbahah pada bank syariah dianggap tidak ada bedanya dengan produk kredit pada bank konvensional. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank yang cukup cepat perkembangannya yang ditandai dalam kurun waktu 13 tahun memperoleh penilaian sebesar 99,94 dengan predikat terbaik. Nah, itulah penyampaian dari presentasi saya pada silabus pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.